Puji Tuhan, shalom anak-anak muda yang luar biasa dalam Tuhan. Kembali lagi dalam channel YouTube Mahanaim Official dengan program Open Mic with Mahanaim Pastor. Nama saya Doni Yakob. Saya bersyukur kalau saat ini saya dipercayakan untuk bawakan sharing ke teman-teman. Dan saat ini pembahasan kita tentang satu tokoh yang luar biasa yang sangat terkenal dalam kitab Kejadian. Bahkan sampai saat ini nama itu masih tetap sangat famous di kalangan orang Kristen. Namanya adalah Abraham. Dalam Kejadian 22 ayatnya yang ke-15 di situ dikatakan, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Puji Tuhan teman-teman yang luar biasa. Kalau kita membaca ayat ini, tentu ada sebab akibat. Kenapa Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah, dan bahkan keturunan Abraham akan menjadi keturunan yang sangat besar, akan menjadi bangsa yang sangat luar biasa besarnya. Tentu ada hal yang Abraham lakukan sehingga Tuhan berkata seperti ini. Apa yang Abraham lakukan? Kalau kita perhatikan, kita lihat di dalam ayat 16 di situ dikatakan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Anak Abraham siapa? Yang kita tahu bersama, dialah Ishak yang Tuhan berikan di waktu Abraham sudah sangat lanjut usianya. Bahkan kalau kita pelajari cerita-cerita di balik kelahiran Ishak ini, Abraham mendapatkan Ishak di waktu Sarah sudah mati haid. Dalam artian ini sebenarnya Abraham mendapatkan Ishak di dalam situasi yang sebenarnya sudah mustahil, sudah tidak mungkin lagi. Bahkan kalau kita pelajari, Ishak ini adalah seorang anak yang Abraham sangat kasihi. Karena di dalam Kejadian 22 ayat yang kedua, firman Tuhan di situ dikatakan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tuhan berkata kepada Abraham, ambillah anak tunggalmu yang engkau kasihi itu. Dan singkat cerita, Abraham pagi-pagi, keesokan harinya pagi-pagi benar, Abraham mempersiapkan segalanya dan Abraham membawa Ishak untuk dikorbankan. Nah, hal yang luar biasa di sini yang saya mau bahas ke teman-teman. Kenapa Abraham dengan mudahnya mempersembahkan Ishak, yang kalau kita lihat Ishak ini adalah anak yang sangat dikasihi Abraham, tapi dengan mudahnya dia mau dalam tanda kutip seakan-akan, sebenarnya bukan seakan-akan sih, tapi sepertinya dia dengan mudah untuk membunuh Ishak untuk Tuhan. Padahal Ishak ini adalah anak yang sangat dia kasihi. Apa yang menjadi pikiran Abraham, atau apa yang ada dalam pikiran Abraham, bahkan hati Abraham, sehingga sepertinya dia begitu tega terhadap anaknya? Kalau kita pelajari di sini, sebenarnya seharusnya Abraham itu kalau sebagai orang tua normal, pastinya dia nggak akan semudah ini melakukan hal tersebut. Bukan saya katakan Abraham tidak normal waktu ini, tapi berarti ada hal yang luar biasa sehingga Abraham berani membunuh Ishak untuk Tuhan. Walaupun ketika kita pelajari akhirnya Tuhan membatalkan perintahnya untuk membunuh Ishak, karena Tuhan sediakan korban untuk dikorbankan kepada Tuhan. Nah, apa yang membuat Abraham berani? Secara hal tersirat yang akan saya mau bahas adalah karena Abraham mengasihi Tuhan. Ketika saya lihat, memang di ayat ini atau di konteks perikop ini tidak dituliskan secara gamblang atau tidak dituliskan secara tersurat bahwa Abraham mengasihi Tuhan. Tapi kalau saya pelajari lewat tindakan yang Abraham lakukan ini, tindakan yang sebenarnya sangat sulit, tapi dia bisa mudah dengan tidak segan-segan, Alkitab katakan
Artinya saya bisa ambil satu kesimpulan bahwa Abraham sangat mengasihi Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Jikalau kita bandingkan dalam kehidupan keseharian kita, kita akan mudah berkorban kepada seseorang yang sangat kita kasihi. Kenapa? Ya, karena dia kita kasihi. Misalnya teman-teman yang mungkin masih anak-anak muda yang nonton video ini, saya kasih perbandingan sederhana. Misalnya kita lagi pacaran, pacar kita sangat kita cintai, sangat kita sayang. Kita misalnya punya handphone yang branded lah, yang harganya 20-an juta. Kemudian pacar kita yang sangat kita sayang nih, yang wah pokoknya berbunga-bunga kalau kita lagi bersama dia. Misalnya dia minta, atau misalnya dia minta tukar agar supaya dia senang, atau misalnya kita tahu bahwa dia suka sekali handphone kita. Pasti saya bisa jamin bagi kalau misalnya Anda yang benar-benar mengasihi pasangan Anda tidak akan ragu-ragu untuk menukarkannya atau memberikan barang yang sebenarnya berharga bagi Anda untuk si doi yang Anda kasihi atau Anda cintai. Kenapa? Karena dia Anda cinta, karena Anda sayang sama dia atau sama si doi. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Sebenarnya tidak ada yang terlalu berat untuk kita berikan, asalkan kita berikannya ke siapa? Kepada orang yang kita kasihi. Hal yang sulit pun untuk kita lakukan, pasti dalam hati kita akan terjadi sangat mudah. Kenapa? Karena kita mengasihi orang tersebut. Atau misalnya ada banyak orang berani misalnya ketika pacarnya telepon, sayang, aku lagi sakit, saya lagi sakit, jenguk dong. Wah, biar hujan. Atau biarpun kalau mau dikatakan dengan berbagai macam cara, dia pasti akan berusaha untuk menjenguk pacarnya. Karena kenapa? Dia sangat mengasihinya. Bagaimana dengan misalnya kita hanya tahu ini teman biasa, terus kita tahu dia suka sama handphone kita misalnya yang saya katakan tadi, barang yang mahal lah yang saya katakan tadi. Wah, saya percaya kita nggak akan semudah itu untuk kasih kepada orang tersebut. Karena kenapa? Kita tidak mencintai dia. Begitu juga dengan Abraham. Kenapa Abraham dengan mudahnya dia mempersembahkan Ishak untuk Tuhan? Karena Abraham lebih mengasihi Tuhan daripada Ishak. Abraham lebih mencintai Tuhan daripada berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Makanya Abraham ini menjadi tokoh yang sangat luar biasa. Nah, berapa banyak dalam kehidupan kita, kenapa kita ketika kita melayani Tuhan terasa berat? Berarti ada yang salah dalam hati kita. Kenapa ketika kita mau memberikan sesuatu kepada Tuhan terasa berat? Bisa jadi Anda kurang mengasihi Tuhan. Karena saya jamin ketika Anda mengasihi Tuhan, Anda akan terasa mudah. Hal yang sulit pun akan mudah engkau lakukan ketika engkau mengasihi Tuhan. Tidak ada hal yang sulit untuk bisa kita lakukan kepada orang atau kepada objek yang kita cintai, objek yang kita sayangi. Tidak ada hal yang terlalu sulit. Karena bagi Anda yang pernah pacaran dan berbunga-bunga dalam cinta, saya percaya Anda pasti sangat mengerti contoh ini. Tidak ada yang terlalu sulit untuk bisa kita lakukan demi pacar kita yang kita sayangi. Tidak ada. Karena kenapa? Kita mencintai dia. Begitu juga dengan Abraham. Orang pandang, wah ini sulit, wah ini berat. Tapi bagi Abraham ini saya rasa tidak berat. Karena kenapa? Pagi-pagi benar Abraham mempersembahkan Ishak. Bahkan dengan, kalau kita lihat di sini Abraham tidak menangis, tidak dicatat dalam Alkitab Abraham menangis. Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Tapi dia langsung melakukan hal tersebut dengan ketaatannya yang luar biasa. Pentingnya kita mengasihi Tuhan. Karena kenapa? Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang rela berkorban apapun untuk Tuhan. Itu sebabnya rasul-rasul dalam pandangan kita, wah, yang rasul-rasul lakukan ini sulit. Karena mereka memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus dengan tantangan yang begitu luar biasa, nyawa yang menjadi taruhannya. Kenapa mereka tidak takut? Karena mereka sangat mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata, barang siapa mengatakan ia mengasihi aku, ia melakukan segala perintahku. Artinya ketika kita mengasihi Tuhan, buktinya kita harus melakukan segala kehendak Tuhan. Bukan melakukan secara terpaksa, tapi melakukan dengan keikhlasan. Sebagaimana kita melakukan sesuatu kepada pacar kita yang kita cintai. Sangat mudah. Atau saya bisa katakan ikhlas dia mempersembahkan semuanya. Karena demi untuk terlihat si doi bahagia, demi untuk melihat Tuhan bahagia, dia ikhlas untuk mengorbankan apapun yang dia miliki. Apalagi Ishak hanya sebagai pemberian Tuhan. Jadi yang pertama,
kenapa Abraham dengan mudahnya mempersembahkan Ishak, yang sebenarnya kalau kita lihat ini sesuatu yang sulit, tapi dengan mudah dia lakukan, karena dia mengasihi Tuhan. Because he loved God, he loved Jesus. Kalau zaman perjanjian baru kita bisa bahas, kita mengasihi Yesus. Tapi kalau perjanjian lama kita mengasihi Tuhan. Nah, dalam hal ini dia mengasihi Tuhan. Ada hal yang kedua juga yang Abraham lakukan, atau yang ada dalam Abraham ketika saya katakan kenapa Abraham bisa dengan mudah mempersembahkan Ishak, yang sebenarnya anak yang dia kasih dengan mudah. Kalau yang pertama saya katakan tadi sekali lagi, karena dia mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Yang kedua, saya bisa ambil di dalam kitab Ibrani, di situ dikatakan karena iman. Karena iman, di situ kurang lebih dikatakan Abraham percaya bahwa Tuhan Allah sanggup membangkitkan Ishak kembali. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang menonton video ini, kenapa dengan mudahnya? Maksud saya begini, kenapa Abraham bisa memiliki suatu keyakinan bahwa Tuhan bisa membangkitkan Ishak ini kembali? Coba kita pikir-pikir kembali. Apa yang membuat Abraham itu percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan Ishak kembali? Kenapa Abraham tidak mengimani bahwa Tuhan akan memang ya minta, dan dia nggak akan bangkitkan Ishak kembali? Mungkin Tuhan bisa buat ya keturunan yang baru, misalnya lahir anak yang lain. Kenapa yang menjadi keyakinan Abraham, Ishak ini akan dibangkitkan loh? Kalau kita pelajari, kita tarik garis undur dari Kejadian 22, berkali-kali Tuhan ingatkan bahwa Ishaklah yang akan menjadi anak keturunan Abraham. Anak keturunan atau anak perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Tuhan berkali-kali berulang-ulang mengatakan bahwa Ishak adalah anak yang akan Abraham dapatkan untuk digenapi janji-janjinya. Atau dengan kata lain, Ishak inilah anak perjanjian itu, anak yang akan melahirkan keturunan yang besar. Artinya Abraham memegang suatu janji bahwa janjinya Ishak. Nggak mungkin Tuhan ambil Ishak. Makanya Abraham tahu bahwa ketika Abraham diuji untuk mempersembahkan Ishak, Abraham punya keyakinan sekalipun anak ini akan mati, dengan cara Tuhan memintanya, Tuhan pasti sanggup membangkitkannya kembali. Karena Tuhan telah berulang-ulang berkata kepada Abraham bahwa Ishaklah anak perjanjian itu. Nah, betapa penting dalam perjalanan iman kita harus memegang firman Tuhan. Karena ketika Abraham percaya, Abraham sanggup melakukan hal yang luar biasa. Dalam setiap kehidupan kita, terkadang sepertinya ketika Tuhan janjikan sesuatu, sepertinya sudah diberikan. Tapi terkadang sepertinya Tuhan mau mengambil kembali hal tersebut. Tapi percayalah, peganglah firman Tuhan yang ada padamu, maka engkau tidak akan goyah. Peganglah firman Tuhan yang ada padamu, maka engkau akan berani melakukan hal-hal yang luar biasa yang sepertinya sulit, tapi engkau bisa lakukan hal tersebut. Abraham, sekali lagi saya katakan, dia memegang firman Tuhan. Dia memegang janji Tuhan. Dia sangat tahu dan dia sangat yakin bahwa Tuhan berfirman Ishak adalah anak keturunan itu. Jadi nggak mungkin Tuhan mau buat Ishak itu berakhir di titik itu. Makanya timbul iman. Tuhan sanggup membangkitkannya. Walaupun memang bukan dengan cara itu yang Tuhan lakukan. Tapi Tuhan akhirnya waktu Abraham mau membunuh Ishak, Tuhan sediakan korban yang lain. Nah, jadi teman-teman, ada dua hal yang Abraham lakukan atau Abraham miliki. Sampai kenapa dia bisa melakukan hal yang sepertinya sulit, tapi dengan mudah dia bisa lakukan. Jadi yang pertama karena mengasihi Tuhan, dan yang kedua karena dia memegang firman Tuhan. Dua hal ini dalam kehidupan kita, ketika ada dalam kehidupan kita, saya percaya engkau pasti bisa melakukan hal-hal yang sulit, tapi dengan mudah engkau lakukan. Jadi teman-teman, tetaplah semangat bersama-sama dengan Tuhan, lakukan langkah iman dengan Tuhan. Saya percaya akan ada hal yang menanti. Hal yang menantinya adalah apa? Kita lihat di sini ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika kita berani melakukan hal yang luar biasa untuk Tuhan, mengorbankan hal yang sulit sebenarnya dikorbankan untuk Tuhan,
akan ada berkat yang menanti bagimu. Ketika engkau mengikhlaskan hal yang sepertinya sulit untuk engkau berikan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkatimu dengan berkat-berkat yang luar biasa yang menanti. Seperti Ayub, saya bandingkan. Ketika Ayub ikhlas terhadap apa yang Tuhan sepertinya ambil dalam kehidupannya, tapi ketika dia ikhlas, dia mengikhlaskannya semuanya kepada Tuhan, Tuhan ganti 2 kali lipat. Jadi, teman-teman, milikilah kasih kepada Tuhan dan peganglah firman Tuhan. Maka engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang hebat, yang sanggup menaklukkan hal-hal yang luar biasa dalam perjalanan imanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Mahanaim. God bless you.